Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Gideon Kurniadi Sandewa di acara Gideon Talk Show. Nah, kali ini saya kedatangan satu orang tamu di mana dia berasal dari Bandung. Dia ini bukan hanya seorang mahasiswa saja, dan yang spesial di sini dia adalah sosiopreneur. Kita langsung sambut saja Kak Rehan Aulia. Halo Kak. Wih. Karin. Halo. Kabarnya sehat ya? Baik. Baik. Sekarang Karin seorang mahasiswa. Kalau boleh tahu kuliahnya di? Aku di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Atmajaya Yogyakarta. Karin, kalau boleh cerita sedikit tentang Biang Bahagia ini, sejarahnya itu gimana sih awalnya sampai bisa kepikiran buat ngebentuk Biang Bahagia ini? Secara singkat sejarahnya terbentuknya Biang Bahagia itu mungkin dari keresahan aku kali ya, yang bertanya-tanya mungkin hidup aku tuh untuk apa sih sebenarnya, apa sih aku cari di dunia. Itu pun muncul motivasinya dari adik aku sendiri. Ya karena mungkin adik aku punya empati yang cukup tinggi, sampai akhirnya ada satu momen titik, bisa dibilang titik terendah di tahun itu. Akhirnya adik aku tuh ulang tahun, dia kasih tahu ke aku, wish dia semoga kakak bahagia lagi, seneng lagi. Mungkin itu juga jadi aku cukup terenyuh kali ya. Dan kayak ya terus bahagia apa sih seperti yang aku cari, hidup seperti apa sih, sampai akhirnya ya udah yang aku pengen itu aku bisa jadi berkat untuk banyak orang sih. Dan aku nggak punya kapasitas sebanyak itu untuk jadi berkat untuk banyak orang. Terus apa sih yang harus aku lakukan? Akhirnya muncullah Biang Bahagia ini. Mungkin bisa Karin ceritakan juga, pasti semua orang pernah mengalami titik terendah seperti yang Karin sampaikan tadi. Terkait dengan Biang Bahagia sendiri, seperti kita ketahui, Karin ini bukan hanya aktif sebagai seorang mahasiswa, ya, tapi juga sebagai seorang bagian dari Biang Bahagia. Pasti ada kesulitan mungkin yang pernah Karin alami, mungkin dari waktu, masalah pembagian waktu, misalnya. Mungkin Karin bisa ceritakan. Di awal itu Biang Bahagia sebelum sekarang jual kain batik sama kebaya lawas, dia pernah jualan buku lawas. Tapi sayangnya pas jual buku lawas itu mungkin gak ada peminatnya. Akhirnya aku sendiri merantau ke Jogja, dan nenek aku juga seorang pembatik ya. Nah, dari jadi keturunan. Iya, kira aku punya karena namanya seorang pembatik pasti punya banyak batik ya. Akhirnya beberapa batik sama kebaya yang aku punya itu coba aku jual lagi, karena waktu itu karena badan aku kan cuma satu ya, dan gak banyak yang aku pakai juga kebaya. Akhirnya coba aku jual dari situ, akhirnya jadi reseller lah, cari kebaya lawas di Jogja. Terus kami juga sempat menemukan di laman Instagramnya Biang Bahagia sendiri. Ternyata Biang Bahagia ini bukan hanya sebagai reseller saja, tapi juga aktif melakukan charity. Mungkin Kak Rin bisa jelaskan charity dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Biang Bahagia ini? Oke, mungkin tarik mundur kayak tadi aku udah pernah bilang, awal mulai Biang Bahagia dibuat itu karena untuk jadi salah satu berkat buat banyak orang, menyebarkan bahagia buat banyak orang. Akhirnya mungkin aku buat ini dimana 60% keuntungan dari Biang Bahagia sendiri aku coba untuk donasikan ke yang membutuhkan. Bentuknya seperti apa? Itu macam-macam. Mungkin aku pernah bentuknya secara materi uang secara utuh, lalu juga buat kegiatan seperti beberapa kali di panti asuhan. Seperti bikin melukis tote bag, ya, terus nonton bareng. Kita kolaborasi juga dengan beberapa NGO lainnya seperti Bumini Hari. Itu mungkin kalau untuk NGO Bumini Hari itu kita kasih uang dan makanan untuk tunawisma, dan sama layar tancap itu ada, itu kita nonton bareng sama teman-teman disabilitas. Lalu ya kegiatan-kegiatan seperti itu sih. Oke Karin, mungkin terakhir dari kami, pesan yang mungkin Karin bisa memberikan pesan-pesan yang menjadi saran buat kami, dimana untuk membuat diri kami menjadi ya seperti Karin lah, dimana Karin bukan cuma aktif sebagai seorang mahasiswa, tapi juga aktif dalam pekerjaan. Mungkin berikan pesan-pesan untuk kami.
mungkin pesan yang bisa aku sampaikan, mungkin kita bisa sama-sama melestarikan budaya Indonesia, terus juga bisa menebar kebaikan. Sebenarnya menebar kebaikan seperti apa sih? Banyak banget caranya, dari paling sederhana. Dan contohnya juga mungkin kita bisa melakukan win-win solution. Aku memberikan win-win solution juga buat teman-teman yang ingin berbagi. Tapi juga, aduh sayang nih, nah, teman-teman bisa mungkin banyak banget bisnis yang buka win-win solution. Kayak dengan beli barangnya kalian juga udah bisa ikut berdonasi. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Karin sebelumnya sudah mau hadir. Sama-sama, makasih juga. Jadi teman-teman semua, itulah isi talk show dari kami pada hari ini. Semoga ada beberapa juga yang sudah disampaikan oleh Karin bisa kalian terima dan menjadi pembelajaran di mana kita sebagai mahasiswa seharusnya bisa membagikan waktu di mana bukan cuma aktif sebagai mahasiswa, tapi kita aktif juga dalam pekerjaan dan bisa mungkin memanfaatkan itu sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya. Saya Gideon Kurnia Adisandewa.